Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Jawa Tengah, Indonesia. Kerajaan Kalingga berlokasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai daerah Kalingga, Jawa Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan pada masa itu. Kalian tahu gak sih kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Kalingga dikenal sebagai salah satu kerajaan yang makmur dan berpengaruh di Jawa Tengah. Masa kejayaan ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi, perkembangan budaya, serta perkembangan agama Buddha dan Hindu di wilayahnya. Sebagai salah satu kerajaan kuno di Nusantara, kerajaan Kalingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan peradaban di wilayah Jawa Tengah. Mereka tidak hanya berperan dalam perdagangan dan ekonomi, tetapi juga dalam penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Pemimpin kerajaan Kalingga beda dari kerajaan yang lain loh. Biasanya pemimpin kerajaan dipimpin oleh raja, sedangkan pemimpin kerajaan Kalingga dipimpin oleh ratu. Pemimpin kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima, dengan masa pemerintahan sekitar abad ke-7 Masehi. Ratu Sima adalah pemimpin paling terkenal dari kerajaan Kalingga, dikenal dengan keadilan dan ketegasan hukumnya. Salah satu ceritanya adalah bahwa jika ada barang berharga yang diletakkan di jalan, tidak ada yang berani mengambilnya karena hukumannya berat bagi pencurian. Pemerintahannya membawa stabilitas sosial dan budaya Hindu-Buddha yang kuat. Catatan Tiongkok dari dinasti Tang menyebutkan kerajaan Kalingga sebagai Ho-Hing, sebuah kerajaan yang damai, subur, dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan negeri lain. Kerajaan ini juga dikenal menghasilkan kulit penyu, gading, emas, dan perak. Selain itu, Ratu Sima adalah salah satu contoh penting pemimpin perempuan dalam sejarah Nusantara. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa perempuan di masa itu memiliki peran besar dalam politik dan pemerintahan. Ratu Sima adalah simbol keadilan dan integritas dalam sejarah Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Kalingga menjadi kerajaan yang damai, makmur, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Warisan hukumnya yang tegas dan pemerintahan yang adil menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sosial dan politik kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga menganut sistem monarki dengan seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Ratu Sima adalah tokoh paling terkenal dalam sejarah Kalingga karena keadilannya dalam memerintah. Pemerintahan Ratu Sima dikenal sangat tegas dalam menegakkan hukum. Salah satu cerita populernya adalah larangan keras terhadap pencurian, di mana sebuah kantong berisi emas diletakkan di jalan untuk menguji kejujuran rakyatnya. Tak ada yang berani mengambil kantong tersebut karena takut hukuman. Ibu kota kerajaan diduga berada di sekitar wilayah Jepara atau Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, lokasi pastinya masih menjadi perdebatan. Sistem sosial yang digunakan pada kerajaan Kalingga yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Masyarakat Kalingga terbagi menjadi beberapa kelas sosial, yaitu keluarga kerajaan atau bangsawan, kaum agamawan atau pendeta Hindu-Buddha, rakyat biasa seperti petani, pedagang, dan nelayan, serta golongan pekerja atau Buddha. Sedangkan sistem politik yang digunakan yaitu yang pertama hubungan dengan kerajaan lain. Kerajaan Kalingga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara lainnya, terutama kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Funan. Yang kedua yaitu pengaruh agama. Politik Kalingga dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dari adanya dukungan terhadap penyebaran agama Buddha ke wilayah lain, termasuk bantuan kepada para biksu. Sistem budaya yang digunakan oleh kerajaan Kalingga yaitu yang pertama, agama dan kepercayaan. Agama utama yang dianut adalah Hindu dan Buddha, namun masih terdapat unsur kepercayaan lokal. Bukti dari keberadaan agama Buddha terlihat dari peninggalan sejarah berupa prasasti dan catatan biksu Tiongkok, seperti catatan I Tsing yang menyebut Kalingga sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Yang kedua, seni dan sastra. Kalingga memiliki tradisi sastra dan seni yang berkembang, seperti seni ukir dan pembuatan arca. Tradisi ini dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha dari India. Yang ketiga, pengaruh budaya. Budaya Kalingga banyak mempengaruhi perkembangan tradisi lokal di Jawa Tengah, termasuk dalam aspek kesenian, sistem kepercayaan, dan hukum adat. Yang keempat, kehidupan ekonomi dan perdagangan. Kalingga adalah kerajaan maritim yang strategis, terletak di jalur perdagangan internasional. Barang dagangan seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi diekspor ke negara-negara Asia, termasuk India dan Tiongkok. Sumber sejarah atau prasasti yang digunakan. Yang pertama yaitu catatan atau kitab Ising. Seorang biksu Tiongkok bernama Ising atau Yijing mencatat dalam perjalanannya ke India pada tahun 671 sampai 695 Masehi bahwa di wilayah Kalingga terdapat sebuah kerajaan yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ising juga menyebutkan bahwa banyak biksu dari Kalingga yang mempelajari dan menyebarkan agama Buddha. Catatan Ising merupakan salah satu bukti tertulis dari luar negeri yang menyebutkan keberadaan Kalingga. Yang kedua, prasasti Tukmas.
Lokasi berada di Desa Dakawu, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini bertuliskan aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Isinya menggambarkan tentang sumber air suci yang dianggap penting dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kalingga. Prasasti ini mengindikasikan adanya pengaruh Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu Prasasti Sojomerto. Berlokasi di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini bertuliskan aksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Walaupun tidak menyebutkan langsung nama Kalingga, prasasti ini dianggap berkaitan dengan wilayah Kalingga karena lokasinya yang berdekatan dengan waktunya yang sejaman. Prasasti ini menyebutkan nama Dapunta Salendra yang dianggap sebagai salah satu leluhur Wangsa Salendra dan menunjukkan hubungan historis antara Kalingga dengan dinasti-dinasti selanjutnya. Kalian tahu gak sih penyebab mundur atau runtuhnya kerajaan Kalingga? Penyebab mundur atau runtuhnya kerajaan Kalingga memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu serangan dari kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, kerajaan Sriwijaya mulai menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Ekspansi Sriwijaya mengancam keberadaan kerajaan Kalingga yang juga bergantung pada perdagangan. Diduga Kalingga tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan militer dan dominasi Sriwijaya yang pada akhirnya melemahkan kerajaan ini. Faktor yang kedua yaitu perubahan jalur perdagangan. Posisi Kalingga sebagai pusat perdagangan mulai terpinggirkan akibat perubahan jalur perdagangan internasional. Sriwijaya yang terletak di Selat Malaka lebih strategis untuk mengendalikan perdagangan. Kemudian, aktivitas perdagangan menyebabkan melemahnya ekonomi Kalingga sehingga mengurangi kemampuan kerajaan untuk bertahan. Yang ketiga, pergantian kekuasaan ke dinasti Sanjaya. Ada teori yang menyebutkan bahwa setelah runtuh, wilayah Kalingga menjadi bagian dari Wangsa Sanjaya yang mendirikan kerajaan Medang di Jawa Tengah. Ratu Sima diyakini sebagai leluhur Wangsa Sanjaya. Alih kekuasaan ini menyebabkan Kalingga kehilangan identitas politiknya sebagai kerajaan independen. Yang keempat yaitu bencana alam. Jawa adalah wilayah yang rawan bencana alam, termasuk letusan gunung berapi. Beberapa ahli sejarah menduga bahwa bencana alam dapat mempengaruhi stabilitas kerajaan Kalingga. Yang terakhir yaitu minimnya dukungan internal. Kemungkinan adanya pemberontakan dari rakyat atau pemimpin lokal yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Kalingga. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengendalikan seluruh wilayah menyebabkan perpecahan internal yang mempercepat runtuhnya kerajaan. Jadi, kesimpulan dari runtuhnya kerajaan Kalingga yaitu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk serangan dari Sriwijaya, perubahan jalur perdagangan, bencana alam, serta integrasi wilayahnya ke dalam Wangsa Sanjaya. Meskipun bukti sejarahnya tidak lengkap, jejak peradaban Kalingga tetap diingat melalui tradisi lokal dan pengaruhnya pada dinasti-dinasti selanjutnya.